Yang Pak Kiai mana Pak Kiai? Dulu ada Pak Kiai. Ini kok beda sendiri? Sudah keluar katanya gitu. Biasanya, nih Dok, biasanya kalau ada namanya dibanding-bandingin. Pak Marzuki Ali ini begini, ya kan? Nah kalau dilihat kan ini kelihatan ini, ya. Nah ini Pak Marzuki Ali. Nah, ini simpel, mudah. Menunjukkan karakter. Nah ini kakaknya, kita kasih kesempatan. Bisa itu jadi cerita. Ini idenya cukup pus. Langsung nanam sekarang. Langsung nanam. Letakkan sebelahnya. Tapi yang jelas dulu yang nanam banyak, nggak semua. Iya. Nah, nggak tahu. Ada Pak Marzuki Ali, ada Nah, yang ketiga ini. Pak Yai. Mana Pak Dewanya? Oh, ini Pak Dewa. Oh, Pak Dewa nih harus jelasin jadi saya. Pak dosen. Jelasin Pak dosen. Waduh, ya gini Pak, sebenarnya bibit porang ini yang kita kembangkan dengan isu culture ya, kultur jaringan itu awalnya sampai jadi itu dari situ prosesnya. Itu ruang aklimatisasi di mana nanti keluarnya bibit dari laboratorium dulu. Kita bisa bentuknya itu kecil-kecil kayak korek. Kayak korek gitu. Mungkin ada contohnya ya. Nang, yang kotak tadi Pak Anang. Pak Anang. Iya. Nah dari situ 3 hari dari nampannya ditutup plastik semua sehingga dia dapatnya dari embunnya saja. Jadi berputar aja di dalam. Diam aja dia itu dari embun aja. Setelah itu baru uapnya dapat pengairannya dari uapnya aja. Nah kemudian dibuka di situ mungkin selama semingguan. Seminggu. Nah nanti di situ ada penyiraman, ada pemupukan segala. Nah penyiramannya, nah kebetulan di situ nanti pakai dengan sistemnya itu adalah mitigasi tuh dengan kabut. Nah memang dalam beberapa percobaan kita, problem utama kemarin tuh di September, Oktober tuh suhunya yang tidak tahan. Suhu pernah di luar sampai 38, 40. Nah sampai kita pernah sampai membuat hujan buatan seperti yang Bapak lihat itu adalah hujan buatan. Kita buat hujan buatan, tapi teknologinya sih nggak canggih-canggih, cuman keran doang. Nah memang kita pakai semacam kiriko yang pakai lubangnya pakai laser. Nah sebenarnya itu bisa juga kalau daerah-daerah Bapak nanti nanam hamparan, kalau penyiramnya problem itu bisa dipakai. Tapi itu ke atas 2,5 meter, ke kiri 2,5 meter, ke kanan 2,5 meter. Bisa nyemprotnya. Dan tapi bentuknya bentuk kabut. Gitu ya. Ya. Nah ini kita tujuannya itu adalah untuk mendinginkan. Karena problem bibit porangnya adalah suhu. Problem utama suhu. Di suhu berapa dia optimal? Kalau di situ harusnya di 22, 25. Nah kalau udah ke atas di pembesaran itu sama kesini itu di 27 sampai 30 juga bisa. Harus sejuk ya. Nah jadi porang ini harus tahu basicnya dulu Pak. Bahwa ini tanaman air, batang air. Mengandung air. Bukan batangnya batang air. Batangnya air Kayak lompong gitu. Nah mungkin kalau yang pernah sawit dilempar juga hidup, ini jangan coba-coba. Ini priayi gitu. lemes Priayi begitu kena. perlakuan gitu. Oke. Begitu kena priayi aja problem gitu. Makanya kenapa kita harus belajar sifat alaminya. Bahwa sifat alami porang, iles-iles ataupun walu itu adalah suwak itu adalah ternaungi. Lindung ya. Ya ternaungi. Jadi kalau ingin nanam ya harus naungannya dulu. Nah misalnya sekarang pasti ada pertanyaan, Pak saya punya sawah gimana? Ya tanam naungan dulu. Naungannya apa? Boleh Bapak pakai pepaya yang ngasilin duit. Tanam 3x3, apakah itu California, merah delima, 7 bulan udah panen. Tapi bisa tanam porang dan ini bisa naungannya 4 tahun gitu. Jadi untuk biayain porang dari pepaya. Betul. Nah ini selalu inovasinya harus begitu. Tapi kalau bilang bahwa porang bisa tanah terbuka, silakan aja coba. Dormannya akan panjang. Nah
makanya selalu saya tadi ngobrol sama Pak Fauji lama ya selalu siap kita kembalikanlah ke alamnya, ke habitatnya gitu. Karena kalau kita nggak kembalikan ke habitatnya ngelawan bisa-bisa aja. Cuman hasilnya nggak optimal. Yang lawan semesta Pak Dokter. Wanen betul jalan. Jadi intinya bahwa setelah dari sini, nah nanti gimana bibitnya dari sini akan ditunjukkan oleh Pak Aep bentuknya kayak apa. Nah dari situ tuh ada 10 hari, nanti di situ seminggu, mungkin di sini seminggu. Sebenarnya umur sebulan atau 3 minggu udah bisa ditanam ke lapangan. Yang saya kirim ke Pak Fauji itu 3 minggu Pak. Nggak bisa 3 minggu. Jadi di sini 3 minggu. Nah di sini cuma 10 hari maksimum. Oh masih baru. 3 harinya dikerubungin, udah terbuka, nanti dipindahin ke sana lagi. Oh gitu. Nah nanti harus kena angin banyak juga, kalau enggak dia jadi etiolasi nyari matahari. Oh. Gitu. Nah nanti mohon izin nih Pak Aep ya. Nah inilah bentuk bibit dari laboratorium yang akan kita pindahkan ke sini. Ini umur berapa hari Pak Aep? Ini bentuk dari gel ini Pak, dari platiol ya Pak Aep ya. Nanti gimana prosesnya ini ya karena bukan domain saya. Siap. Nanti Pak Aepnya yang jelasin, tapi kalau di lapangannya mungkin saya gitu ya. Ini Pak Aep mungkin minta izin dijelasin. Itu anu ya, vakum ya. Vakum. Yang kemarin kita lihat. Ya vakum. Sedikit saya jelasin. Ini bibit yang kita hasilkan itu berasal dari daun, Oh daun. ya, Platiol, sama cabang ini 3. dahan. Nah, ini yang bibit bisa kita dapat dari daun, diperbanyak. Kemudian ini yang dari Tangkainya. tangkai atau Tangkainya. Cabang 3 ya. petiol ya, Yo. atau petiol. Jadi kita tidak membibitkan dari umbi, dari katak, atau dari spora. Jadi ini sudah hasil pemuliaan selama 20 bulan. Gitu ya. Jadi tanaman ini sudah kita muliakan, genetiknya kita perbaiki. Nah, kemudian anak-anakannya itu turunannya kita ambil, ini yang dari daun, ini yang dari batang. Batang. Nah, ini dia akan berubah menjadi kalus. Ya. Nah, ini menjadi kalus. Kalus itu apa Pak? Jadi kalus itu dia sel yang membelah. Nah, ini contohnya. Nah, ini usia 3 minggu. Nah, itu bisa dilihat kalusnya ya. Nah, ini kalus, dia belum jadi kecambah. Belum baru Nah, berbentuk. Nah, ini juga membengkak. Ya gitu aja. Nah, ini kalau ukuran 1 gram, 1 gram ini sudah sekitar 1,8 gram. Kalau 1 gram itu sekitar 20 sampai 30 ribu anakan. Gitu. Nanti ini full ya. 1 gram Pak. Ya dari 1 gram gitu ya. Nah, ini nanti ada proses lanjutan ya. 1 hektar. Ada proses lanjutan itu akan ditransplantasi selnya atau dicangkok selnya. Pak Dokter. Nah, Pakaian ya, itu dicangkok selnya atau di dunia mikrobiologi dibilang ada namanya suspensi sel. Nah, suspensi diperbanyak selnya. Nah, perbanyakan sel itu kita menggunakan bioreaktor. Hanya butuh waktu sekitar 100 jam saja untuk bisa memecah sel menjadi sel kompak. Nah, setelah menjadi sel bentuknya kecil-kecil kayak tepung ya, nano gitu ya. Karena tadi sekitar 1 gram itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar kemarin berapa 370 tanaman sempurna ya. Tanaman sempurna. Ini bisa dilipat gandakan menjadi berjuta-juta sel karena dia berkembang terus, suspensi terus tanpa batas gitu. Tiga tempatnya cukup nggak gitu. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang umur 3 minggu sejak selnya kita taruh di sini. Nah, ini biasanya masuk ke 4 minggu. Nah, nanti dikeluarkan. Nah, ini yang kita bikin kerong Pak, yang ada umbi kecilnya gitu. Jadi begitu keluar ke aklim itu sudah terbentuk umbinya. Oh, berarti nunggu sampai ada gambaran umbi baru dikeluarin. Nah, dikeluarin ke ruang sini. Ya. Oh. Nah, dari sini 2 minggu atau minimal 10 hari.
nanti pindah ke ruang besar sekitar 2 minggu, nah baru itu bisa melihat tanaman-tanaman seperti itu dan siap mewakili kakak itu. lahan gitu ya. Jadi itu prosesnya yang cukup lumayan panjang gitu ya. Ini kalau dibiarkan 1 bulan atau 2,5 bulan nanti dia keluar anakan lagi di sini. Jadi masih berpotensi selama di laboratorium itu sampai penuh sini. Kalau nggak dikeluarin. Selama makanannya masih ada, ini bisa full. Mari kita coba. Ini ada sekitar 10 atau 11. Kalau dibiarkan 2 minggu lagi, ini bisa nyampe 30. Dia akan terus membelah sampai full gitu. Penuh. Kalau misalnya itu ambil satu, dimasukkan ke media baru, hidup nggak? Ini harus harus di aklim. Aklim itu disesuaikan dulu. Karena ini kan bayi baru lahir. Ini kan dipaksa. Inkubator, Begitu Masih inkubator. ini Masuk dibuka inkubator. ya, berarti disesar. Iya. Kan gitu. Tenang aja, ada pisaunya. Ada ahlinya. Jadi ini Ada pisaunya, disesar, Pak. itu harus di inkubator dulu. Harus dianestesi Nah, dulu. gitu. Karena ini biasa dia hidup di suhu 20 derajat. Gitu. Di suhu 20 derajat dengan intensitas cahaya per hari itu 16 jam. Nah, 16 jam mati, kemudian 8 jamnya 16 jam hidup, Ya. 8 jam mati. Hidup. Berarti pinggir pantai nggak bisa ya, Mas? Ya? Pinggir pantai nggak bisa ya? Asal lindung. Apanya? Kalau ditanam di pinggir pantai itu bisa nggak? Gini, ini juga agak sangat rentan terhadap garam. Oh. Jadi boleh tanam di pinggir pantai, boleh. Asal catatan nih, garamnya itu antara 10 sampai 30 ppt. Kalau tanamnya di pantai selatan itu masih bisa. Kalau di pantai utara itu nyampe 400 ppt-nya. Gitu. Jadi apalagi nggak mungkin hidup. Talas-talasan aja agak sulit untuk hidup di sekitar pantai utara gitu. Dari kebun jati Ya selama ada naungan, karena ini tanaman sela, dia perlu peneduh sekitar 60%. Berarti utamanya Kuncinya peneduh. Meneduh kunci utama. Jadi kalau ini boleh, bisa juga ditanam di open space, ya di lahan terbuka. Ya cuman mungkin ibu bisa panennya 5 tahun. Gitu. Ya. Karena dormannya 2 bulan dia mati. Nah nanti nunggu lagi kalau lembab gitu tahun depan. Gitu. Jadi kecuali bisa nyiram. nah, kecuali ibu duduk di situ dipayungin. Gitu. Itu masih bisa. Jadi sekali lagi ini tanaman dia perlu suhu dan kelembaban yang stabil ya. Suhunya itu maksimal di 26 lah. 26 ya. Jadi dia bagus di suhu 20 sampai 26. Untuk di ketinggian 1500 mdl masuk nggak? Saya tidak rekom ya bisa, tapi tidak Tapi rekom. nggak ngasilin. Jadi nanti batangnya aja yang gede, umbinya nggak ada. Karena dia habis energinya untuk melawan dingin. Maksimal di Sebenarnya yang bagus itu di 300 sampai 700 yang optimum ya. Optimum 300 700. di atas itu mungkin udah enggak. Bisa, cuman ya lama. Masih selimut, Mas. Adem mendem. Kasih kemana? Bukan di kandeman, Pak. Tapi memang maksimumnya 300 sampai 700, tapi kuncinya naungan. yang biasa dijual yang saya tahu tuh kopinya Apanya? jual buat bibit. Ya, Kalau bibit ini mohon maaf, bibit itu sumbernya banyak. Mungkin yang dari umbi bisa, dari katak bisa, dari biji atau spora bisa. Nah, jadi ibu boleh dilihat tuh di atas, tuh saya punya contoh pembibitan. Ada yang dari katak, ada yang dari biji, ada yang dari umbi. Itu cuman metode atau bahan apa gitu. Nah, itu menyebabkan tidak tersedia setiap saat. Putus ya. Nah, sehingga pada saat panen baru muncul. Betul. Nah, makanya kenapa kami membuat ini gitu. Ini adalah Biar setiap saat. solusi dan ini all season kapan aja ada gitu. Sebenarnya ini kita meniru dari sawit. Sawit dulu kan juga susah. Nah, akhirnya buat ini. Tapi kalau ibu nanti mau lihat mana yang dari spora, dari biji, dari katak, dari umbi ada di sana ada.
Tapi nanti yang dijelasin ini adalah kultur jaringan, bahwa kita dari aklimatisasi, ini ke pembesaran, udah ini penyesuaian dari sini langsung ke lapangan gitu. Tapi kalau bahan tanaman atau untuk pembibitan dari mana aja bisa. Mau dari umbi bisa, dari katak bisa, dari biji atau spora bisa, dari kultur jaringan bisa. Gitu. Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing itu tadi. Itu kan tertentu spesifiknya Pak, ada pasti lama. Kalau ini kan hama penyakitnya udah kita kurangin banget, udah hampir tidak ada secara hama penyakit gitu. Kedua, kita kan ingin pertumbuhannya seragam. Ketiga, ingin umbinya cepat. Berkualitas juga. Quality ini kita ngomongnya justru gini Pak, ini sering juga salah, bahwa porang itu mahal bukan karena umbi tapi kandungan glukomanan. Itu yang membuat mahal. Nah suag kenapa? Karena nggak ada glukomanan. Nah glukomanannya kalau amorphous itu sampai 88%. Nah itu yang nanti Pak Aep kita bikin bagaimana kandungan glukomanannya. Mahalnya karena kandungan glukomanan, kalau umbinya sama. Meskipun mungkin nanti setelah panen belum tentu glukomanannya dipakai ya. Justru dipakai glukomanannya kalau ini. Bapak bikin jelly pakai glukomanan. Ya, artinya itu kan butuh teknologi tambahan. Nah itu sebenarnya glukomanan di tepungnya Pak. Nanti di macam ya bikin alkohol kayak gitu. Tapi kalau kita tahapnya hari ini cukup chip saja lah dulu. Chip aja dulu, nggak usah muluk-muluk lah. Nah karena dari chip nanti ada jadi tepung. Nah mungkin yang tepung tuh kayak di Ambiko, Surabaya itu udah menjadi Shirataki, Ashitaki dan lain-lainnya. Nah ini hasilnya tadi itu begini. Ini udah ada umbinya. Ya, ini Usia berapa nih? ini yang 1 bulan lalu ya Nang ya? Ya, akarnya 1 bulan. Ini 1 bulanan dari Pak Aep. Yang udah dikeluarin dari Ya dari sentuh. Udah ditanam ini. Jadi kembali gitu Bu ya, bibit boleh dari biji, boleh dari umbi yang dipecah-pecah, boleh juga dari katak. kelihatan katak. Gitu. Saya mengandung glaukoma yang tinggi tadi Umbinya, langsung dari umbinya bibit Pak. apa saja bisa Nanti ini atau usia 3 bulan, Satu. ini akarnya udah akan berhenti sendiri. Akan hilang, nanti Nah, akan bentuk umbi aja. Cuman yang berapa ini hari yang Berapa hari Pak? 1 bulan udah keluar ini ya. nah yang ini Mana juru kamera profesional. nah yang ini kita rancang memang keluar itu sudah ada umbinya gitu. Kediri. Ini istilahnya ini jangan sampai ada satu persepsi yang salah bahwa kultur jaringan ini bukan rekayasa genetika, bukan. Part of pemuliaan tanaman. Nah, pemulihan tanaman pun boleh dari biji, dari umbi, dari spora kan. Ini adalah caranya saja gitu. Perbanyakan tanamannya pakai kultur jaringan. Nah ini udah terbentuk. Jangan sampai ini, oh ini GMO gitu. Kalau GMO. Dan yang kedua Pak, ini perlu diketahui, ini endemi Indonesia asli. Nah misalnya kalau kita ngomong sawit, itu West African. Dari Afrika Barat. Tapi ini murni tanaman Indonesia. Sejak zaman Belanda. Iya. Jadi ini adalah asli Indonesia, endemi Indonesia. Nah inilah yang saya ambil itu ini. Ya saya coba jelasin sedikit ya. 6 bulan berapa kilo? Kenapa saya nggak ngambil bibitnya dari umbi? Ya. Kenapa nggak ngambil dari katak? Saya juga nggak ngambil dari batang sini bibitnya. Jadi saya ngambil dari sini. Ini Atas malah dekat daun. nah begitu cabang 3 tempat tumbuhnya katak, kita potong sekitar 1 cm. Pas percabangan ya. Jadi namanya kultur Bawahnya, jaringan ya atau teori sederhananya totipotensi, semua unsur yang ada di dalam tanaman bisa kita tumbuhkan. Bisa juga dari ujung akar sini, namanya kultur meristem. Ya dari pucuk sini itu bisa. Cuman kenapa saya ngambil di sini? Ini sudah keputusan riset. Kalau dari umbi dia hidup di dalam tanah. Kita tidak pernah tahu kejadian yang ada di dalam tanah. Ada racun, ada hama yang lain, bakteri dan lain-lain kan gitu ya. Nah kemudian di batang ini juga ya, ini sangat berpotensi untuk tumbuhnya ulat, ya. Kemudian racun Jamur. bekicot barangkali ya, gitu ya. Nah kemudian ketika istilahnya gini lah, ini ada 10 racun, dia akan mengalir ke atas. Ketika kita potong di sini,
itu nilainya masih 10. Masih tinggi. Nah, ketika pecah di sini, dihajar sama katak, racunnya itu terserap dan ini sudah terbagi 3. Jadi intensitasnya dia lebih kecil. Nah, makanya kita potong di sini. Nah, ini kemudian kita tumbuhkan menjadi kalus. Kalus itu dirubah dari organ menjadi sel. Nah, dari sel kemudian kita suspensi, kita perbanyak lagi, karena dari satu sel itu ketika ruangannya luas ya mungkin berjuta-juta. dia bisa berjuta-juta sel dalam waktu yang singkat. Cloning. Gitu. Ya memang Kalau akhirnya cloning itu tidak- GMO. gitu. Nah, ini seperti itu. Ini membelah diri, Pak. Ya. Udah kalau di kapal tuh nggak muncul. Ya, mungkin gini Pak, itu yang Pak dijelasin tadi. Nah, gimana prosesnya di dalam? Mungkin Pak Anang coba, ini Pak Anang hidupin ininya, cara penyiramannya gimana. Kita semua pakai kabut. Dan Ini ngeluarinnya juga ya Harus satu, hati-hati, harus pakai pinset. steril, alkohol, mencucinya juga tidak boleh dengan air biasa. Itu nanti kalau pakai udah ada ini, Demin. tidak boleh orang masuk. Nah, ini nanti Yang masuk cuma pakai- orang khusus aja. Saya aja nggak boleh. Nah, kita nggak tahu bersentuhan, apalagi bapak bersentuhan sama siapa-siapa, saya kan nggak tahu kan. Virus ya. Tapi yang lebih mahal tuh virus hati, Pak. Ah. Masalah hati ya. Iya.